Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di video ini saya akan menghafalkan 12 hadis arba'in. Sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Hadis yang pertama tentang setiap amal perbuatan tergantung dengan niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardis Bahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Muslim bin Al-Kushairi Naisaburi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua tentang tingkatan agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi syiyab shadidu sawadis sa'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallahi ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an imaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufaral uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri minas sa'il qultu Allahu wa rasulu a'lam fa qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya, juga dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda yang berpakaian sangat putih dan rambutnya berwarna hitam. Tidak nampak jelas darinya bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Kemudian ia berkata, engkau benar. Dan kami semua terheran karena dia yang bertanya, kemudian ia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
dan engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Nabi menjawab, ketika engkau melihat budak wanita melahirkan tuannya, ketika engkau melihat orang bertelanjang kaki, ketika engkau melihat orang tidak berpakaian, fakir, dan para pengembala kambing berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian pemuda itu segera pergi, dan aku, Umar, terdiam beberapa lama, sehingga Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau mengenal pemuda tadi? Kemudian aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, ia adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islam ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Artinya, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yakunu yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh bi arba'i kalimat. Bikatbi rizki wa ajali wa amali wa syaqiyyu aw sa'id. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepada kami dan dia adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari di dalam perut ibunya berupa air mani. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutusnya seorang malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada yang patut disembah selainnya, sungguh, salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, tetap hingga jaraknya dengan surga tinggal 1 hasta lagi. Akan tetapi, catatan takdir mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian ia memasukinya. Dan sungguh, salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jaraknya dengan neraka tinggal 1 hasta lagi. Tetapi, catatan takdir mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian ia masukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis yang kelima tentang larangan berbuat bid'ah dalam urusan agama. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil lil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam urusan agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang keenam tentang menjauhi perkara-perkara syubhat. An Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bain wa innal harama bain wa bainahuma umuri mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa irdi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haula hima yushika ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat yang samar-samar yang belum diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Dan barang siapa yang terhindar dari perkara syubhat, maka ia telah memelihara agama dan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang telah terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia tidak jauh dari perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah haram, ditakutkan ia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan atau undang-undang, dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang ia larang dan apa-apa yang ia haramkan. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jikalau daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh manusia. Dan jikalau daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa daging itu hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketujuh tentang nasihat adalah tiang agama. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Ruqayyah Tamimi bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kemudian kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan para kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8 tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan jikalau itu telah terpenuhi, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali hak Islam. Sedangkan hisab atau perhitungan
mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-9 tentang larangan banyak bertanya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhum, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-10 tentang sebab terkabulnya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dengan yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para kaum mukminin seperti ia memerintahkan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai Rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami telah berikan kepada kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang berpergian jauh, rambutnya kusut, berdebu, dan menangadakan tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dari yang haram. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-11 tentang tinggalkanlah yang meragukan. An Abi Muhammad Husain bin Ali bin Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Artinya, dari Abi Muhammad Husain bin Ali bin Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa aku hafal hadis dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dari apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Dan Tirmizi berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis yang ke-12 tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Alhamdulillah, itulah 12 hadis arba'in yang telah saya hafalkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.